target satu hari 10.000 yang pernah kami ucapkan belum tercapai, dan itu akan menjadi usaha yang akan kami lakukan terus-menerus karena tidak akan tercapai 3,5 juta tanpa kita mulai dengan 10.000 per hari. Kami kemarin ingin melaporkan juga salah satu contoh yang baik, yaitu di Sukabumi, sekaligus meninjau dapur makan anak-anak bergizi di dapur apa namanya? Dapur apa namanya? Dapur gratis itu, ya. Makan bergizi gratis, dapur yang pertama kali itu. Ya. MBG ya, nama dapurnya itu yang fenomenal di Sukabumi itu. Kami kunjungi, ya. Kiara, warung Kiara, maaf, ya, warung Kiara. Itu kami kunjungi sekaligus kami ambil kesempatan untuk melihat poin yang nomor 4 ini, yaitu yang kami kunjungi Aqua. Ternyata ini merupakan sebuah contoh yang sangat baik di mana Aqua, radius dari sekitar Aqua itu semua UMKM-nya dihalalkan, dibantu maksudnya, difasilitasi maksudnya. Nah, ini yang merupakan akan kami contohkan kisah baik ini kepada semua pengusaha-pengusaha besar untuk ikut berpartisipasi agar UMKM kecil di sekitarnya juga ikut menikmati halal ini. Dan kesempatan ini kami mohonkan juga penundaan terhadap nomor induk berusaha, ya, tidak berlaku bagi produk usaha menengah besar. Selain itu, PP 42 2004 tentang penyelenggaraan jaminan halal ini dapat mengajukan secara mandiri membiayai sertifikat halal. Ini yang kami dorong juga dengan tenaga kerja sendiri. Seluruh karyawan, seluruh ASN yang ada di BPJPH, kami minta menghubungi semua para pendamping. Tujuannya untuk mengedukasi secara mandiri pembiayaan sertifikat halal. Dan ternyata strategi ini sangat baik dan jitu. Karena ketika ini diterapkan, terjadi pemotongan. 1.200.000 menjadi 350.000. Yang kelima, fasilitasi kementerian dan lembaga, ini terdapat keterbatasan anggaran untuk membiayai, sehingga perlu kolaborasi dengan stakeholder. Tadi sudah saya jelaskan, ya. Dan kelembagaan BPJPH di daerah. Nah, ini dia. Ini pernah kami ajukan di awal. Namun karena belum disetujui, kami rasa sekali lagi kami ajukan atau kami sampaikan. BPJPH sampai dengan saat ini belum memiliki unit atau perwakilan layanan di daerah. Sehingga layanan sertifikasi halal masih terjadi terpusat. Namun kita terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Pan-RB dan juga soal anggaran untuk bisa diwujudkan kita punya UPT, ya, di daerah-daerah, ya. Yang terakhir, layanan satu atap. Ya, kami menyadari bahwa ini tidak mudah, tapi kami harus lakukan dan harus sampaikan bahwa Badan Halal saat ini sedang melakukan pembahasan secara sangat efektif, sangat efisien, sangat intens untuk mengupayakan layanan satu atap. Saat ini terkendalanya adalah beberapa hal, diantaranya misalnya restoran yang mengajukan halal kepada kami belum bisa kami lakukan karena restoran itu mengambil daging dari RPH yang belum halal. Kami datangi RPH itu dan ternyata RPH itu kan bukan di kami, tapi adanya di Pemda maupun di Kementan, begitu. Ya, dan juga misalnya kami nggak bisa melakukan lebih jauh lagi untuk RPH itu, gitu. Coba. Akhirnya kami terakhir udah melakukan pembicaraan kepada Kementerian KLH, Pak. Karena pembuangan itu sangat kotor dan kami mau tindak dengan cara seperti itu, begitu. Karena hanya KLH yang bisa melakukan penindakan terhadap rumah potong hewan dan rumah potong unggas. Saya rasa cukup di situ dulu agar komunikasi dan tanya jawab akan lebih hidup. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian penjelasan Kepala BPJPH Republik Indonesia. Selanjutnya dipersilahkan kepada pimpinan dan anggota di Komisi 8 DPR RI untuk menyampaikan pendapat dan pertanyaan. Mungkin Pak, mau tanya apa tadi yang masalah RPH ya tadi, Pak. RPH itu kalau itu kan tetap ada sertifikat halal kan tetap dia ya, Pak, ya. Tetap di tempat BPJPH ya. Rumah potong hewan. Ya, rumah potong hewan kan bukan RPH-nya, tapi penyembelihnya. Oh, penyembelihnya. Nah.
Kalau dia misalnya nggak dapat sertifikat halal kan nggak masalah sebenarnya, Pak. Nggak masalah, tapi nggak, tidak, ya. ya berarti dia kan nggak halal kan gitu ya, Pak. Masalahnya adalah restoran-restoran yang kami trace, Mm-mm. kan ketika kami melakukan audit Mm-mm. kepada restoran, kami bertanya, restoran, supplier dagingnya siapa? Mm. Kalau dia mengatakan kami mengambil dari RPH ini, Mm. RPH X ini belum halal, maka kita nggak bisa memberikan sertifikat halal kepada restoran itu. Ya, kalau itu kita setuju, Pak. Mana harus gitu, Pak, memang biar Yes, Pak. biar semuanya terjaga. Ini untuk makan siang gratis juga ada syaratnya harus dari RPA halal juga. Iya, kemarin. Pak. Terima kasih mungkin dari teman-teman anggota. Untuk makanan siang gratis perlu saya jelaskan dari awal pertama kali kami sudah bekerja sama dengan baik kepada Badan Gizi, kepada Pak Dadan, ya, pada Prof Dadan dari awal, Pak, kami sudah ikut serta. Bahkan sebelum ini diberlakukan kami sudah tinjau dapur-dapur itu. Dapur Kiara di Sukabumi kami tinjau lebih awal dulu, dan kemudian dapur-dapur yang sebagai percontohan yang di Selipi maupun yang di Bogor itu kami kunjungi, dan kami melihat dan memastikan akan kehalalan dari makan bergizi gratis. Siap. Oke, Pak. Oh, Jawa Tengah, oke, siap. Siap. Perlu dikunjungi, Pak, dapurnya, Pak. Perlu dikunjungi. Ini menawarkan satu karena masih kurang banyak. Jadi mungkin dari para anggota dari PDI dulu, sisi kanan, Ibu. Oh, Ibu Ansari dulu, Bu, tadi yang gantian. monggo, Bu Ansari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati pimpinan Komisi 8 dan seluruh rekan-rekan anggota. Yang saya hormati Kepala BPJH dan seluruh jajaran. Alhamdulillah saya sangat apresiasi sekali dengan cepatnya melakukan antisipasi karena sudah ada efisiensi dengan melakukan target-target tadi yang sudah disampaikan. Luar biasa, Pak. Saya bangga sekali, dan mudah-mudahan ini juga dilakukan oleh kementerian yang lain sehingga cepat terantisipasi seperti itu. Yang ingin saya tanyakan, Bapak sudah jalan ke mall bersama jajaran semuanya ya, dan restoran-restoran sudah dipertanyakan semua tentang kehalalannya. Apakah Bapak itu juga sudah pernah datang ke hotel? Karena kita kan juga sering nginep di hotel. Di sana juga ada makan. Apakah di sana termasuk yang satu atap ini? Karena kita kan juga bertanya-tanya, tanyanya cuma sama pelayan, Mas ini halal nggak? Halal. Ya udah kita yakin aja halal gitu. Jadi alangkah lebih baiknya kalau dari BPJH juga ke hotel-hotel untuk memastikan di hotel itu produk halal ada nggak seperti itu. Sehingga kita juga yakin. Kemudian yang kedua, pelaku usaha UMKM yang disisir sama BPJH, Badan Halal gitu ya. Badan Halal itu adalah usaha makan ya Pak ya. Kemudian apakah ini juga termasuk yang selain makanan? Misalnya itu baju, kita terbuat dari batik. Batik itu bahannya dari bahan kimia, Pak. Bahan kimia itu juga terkadang menggunakan bahan yang dari babi, bisa seperti itu. Sehingga itu yang membuat kain kita lebih terlihat bagus. Dan selain itu kemarin juga ada di media sosial tisu yang mana tisu itu tisu toilet, Pak. Di sana ada berlafadzkan Allah. Nah, itu apakah itu juga dijangkau? Dan saya berharap ke sana juga, Pak ya. Jadi bukan cuma makanan. Itu aja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, monggo Bu Ya. Ina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan serta rekan-rekan Komisi 8 dan juga Kepala BPJPH serta jajarannya. Sungguh menarik sekali tadi pemaparan dari Kepala BPJPH
di dalam pemaparannya secara eksplisit kita akan tenang karena adanya antisipasi, adanya sidak. Namun yang saya pahami daripada penjelasan tadi mengacu kepada middle up. Kenapa middle up? Karena kalau umpama yang usaha dari middle up tentunya pasti bisa mempersiapkan apa yang menjadi persyaratan-persyaratan dari produk halal. Sedangkan industri halal di Indonesia memiliki potensi untuk terus berkembang. Menurut World Halal Summit 2022, Indonesia merupakan satu aktor utama dalam industri halal global. Meskipun demikian, pengembangan industri halal menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan kepatuhan terhadap standar halal yang ketat. Gitu loh. Standar halal yang ketat ini kalau untuk UMKM dan juga Asosiasi Pedagang Kaki Lima ya, APKLI juga PKL Indonesia itu mencapai 22,9 juta orang dan masih banyak PKL yang belum terdata. PKL merupakan bagian dari usaha mikro kecil yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah yang belum memahami apa arti dari sertifikat halal karena mereka yang pahami adalah bisa makan hari ini. Karena kebanyakan masyarakat di bawah Pak, middle low, itu mereka nggak pusing dengan halal. Yang penting saya bisa makan hari ini untuk mencukupi makan keluarganya. Nah, itu perlu pemerintah juga pahami jangan sampai dengan ketatnya standar halal sehingga mematikan UMKM yang notabene mereka modalnya aja pinjam kepada Bank Titil. Mungkin Bank Titil kalau di daerah saya itu begini Pak, minjem 100.000 untuk dia dagang hari itu. Lalu nanti perharinya dia harus bayar bunganya itu 200%. Jadi kalau umpama dia nyicil 5.000 atau 10.000 itu dia nyicilnya tuh sampai 3 bulan sampai 4 bulan Pak. Nah itu harus dipikirkan juga, jangan dari middle up aja. Kalau umpama hotel yang lain oke lah standar ketat pasti bisa karena mereka punya cuan, punya uang. Tetapi yang terbanyak sekarang di Indonesia ini Pak, bertahan hidup aja sudah kita bersyukur Pak. Karena saya keliling dari dapil saya yang lama itu, hampir 50% mereka pedagang-pedagang itu meminjam di Bank Titil Pak. Bank Ngawi, Trenggalek, Magetan, Ponorogo, Pacitan itu yang dapil lama. Yang sekarang Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso itu baru saya sisir yang di Situbondo dan Bondowoso. Kalau Banyuwangi masih banyaklah yang cukup baiklah ekonominya. Nah, untuk yang di pasar-pasar ini tolong juga dari BPCBH di daerah minimal juga tadi Bapak bisa mengatakan dari kementerian dan lembaga bisa disubsidi silang. Gitu loh. Jadi jangan memberatkan stempel halal tapi dia bisa nggak makan. Jadi akan kemiskinan akan bertambah. Karena kenapa? Mungkin kalau umpama Bapak yang ada di depan saya pasti sesuai dengan prosedur. Tetapi kalau umpama Bapak sudah menugaskan ke provinsi, ke kabupaten, mereka kan pasti minta nilai juga Pak. Reward dari atasannya. Bagaimana? Ya paling enggak dia akan keras. Nah dengan keras yang diinjak siapa? UMKM yang notabene modalnya enggak ada. Minjem kur aja Pak, itu sampai saya tanya, ini Bu bagaimana? Ya saya hanya ingin bertahan hidup. Beberapa kali yang saya keliling bertahan hidup Pak. Jadi saya mohon dalam
standar halal yang ketat ini tolong juga ada metode atau pemikiran untuk subsidi. Tadi saya membaca halaman 13. Dalam rancangan Rensra 2025-2009 BPJPH menargetkan 18 juta sertifikat halal atau 35 juta. Dalam tahun 2020, 2021 Pak 1 juta aja belum terpenuhi Pak. Ini kalau 18 juta, ya kita kalau bicara realita Pak. Jadi harus juga dengan angka-angka kepastian. Jadi jangan tulisan asal Bapak senang 18 juta sertifikat halal dan 35 juta dalam waktu cuma 4 tahun. Sedangkan waktu 1 juta aja 1 tahun itu enggak mencapai Pak. Jadi bagaimana hitungannya kalau 18 juta? Dengan anggaran juga yang saat ini juga terpotong 10 sampai 90%. Jadi mohon dipikirkan program-program yang Bapak sampaikan ini juga mengena kepada masyarakat yang memang sasaran kita adalah terbantukan untuk tidak menambah kemiskinan negara ini. Gitu. Jadi karena tadi saya baca semuanya di materi middle up semua Pak dengan target-target gitu. Nah, sedangkan UMKM yang jajanan anak-anak sekolah yang SD terpencil yang kemarin di Banyuwangi yang sampai meninggal karena kekerasan, itu bagaimana memikirkan hal-hal yang seperti itu. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ina. Sini, monggo Pak Usni. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 8 seluruh jajarannya, teman-teman Komisi 8, yang saya hormati Kepala Badan Produk Halal, Wakil Kepala Badan dan seluruh jajarannya. Pertama dan terutama sekali tentunya saya memberikan apresiasi kepada Kepala Badan Produk Halal, karena saya lihat target-targetnya sangat luar biasa. Tentunya kami selaku Komisi 8 pasti akan memberikan dukungan yang sebesar-besarnya untuk Kepala Badan. Di sini tentunya saya tadi melihat tadi apa dikatakan Bu Ina, pinjam di kemana tuh? Bang Titil, kalau di daerah bahasanya itu, tapi Iya. di Indonesianya Pinjam pagi bayarnya sore. ya, tapi Ada yang seperti itu. Saya dulu Babe Haikal, saya di Komisi 6 dulu pernah. Jadi saya waktu itu selalu mengejar yang namanya BRI, ada program Mekar, Pak. Saya enggak melihat di sini bahwa BPJPH telah melakukan kerjasama dengan mereka, karena itu sangat amat membantu UMKM kita tuh Pak. Ya, sedangkan mereka membuka pintu sebesar dan seluas-luasnya. Jadi juga apa yang Bapak, saya melihat pemotongan 53,5%, tapi Babe masih bisa tersenyum. Ini luar biasa. Targetnya nggak kurang, Pak. Tetap di 18 juta dalam jangka 4 tahun. Ya. Kami itu luar biasa, Pak. Yang lalu 1 juta begitu sulit. Tapi insya Allah di bawah kepemimpinan Bapak ini, target itu kalau saya rata-ratakan itu kira-kira 4,5 juta per tahunnya. Cuma di sini Bapak Kepala Badan BPJPH ini kan pecahan dari Kementerian Agama dulu kan. Saya belum melihat perangkat ke bawahnya nih Pak. Perangkat ke bawah sampai ke
ke kecamatan-kecamatan. Nah, ini saya belum melihat nih, dan karena ini pasti membutuhkan SDM yang sangat besar dan sangat luar biasa. Itu dari teman-teman yang lama di BPJPH ini nanti Bapak Kepala Badan kita tolong dibantu. Ya, tolong dibantu. Ya, tolong dibantu apa yang dulu pernah kita lakukan bersama-sama. Yang dulu targetnya 1 juta, sekarang yang harus kira-kira 4 juta lebih, tolong dibantu Bapak Kepala Badannya. Kalau kami DPR RI Komisi 8 sudah pasti mendukung daripada BPJPH. Sudah pasti itu Pak ya. Nah, karena itu belum lagi urusan-urusan luar negeri Pak. Republik kita ini ada 270 juta yang tiap hari dia harus makan. Produk-produk asing sekarang Pak berlomba-lomba untuk mendapatkan sertifikat halal ini. Ya, silakan BPJPH. Kalau memang itu memang memenuhi standar dan diloloskan, silakan. Tapi UMKM kita tolong Pak Kepala BPJPH, tolong betul-betul dibantu Pak. Ya, karena kamilah hari-hari berhadapan dengan mereka. Kamilah lebih tahu tentang susah, sedih, air mata mereka. Bagaimana untuk mendapatkan produk halal yang declare gratis dan lain sebagainya. Jadi kalau istilah di Medan itu Pak, saya dapil saya Sumatera Utara, Medan 1. Ada istilah kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Jadi kita mau BPJPH semua kegiatan yang menyangkut produk halal semuanya mudah, asal memenuhi standar. Kita paham tadi Bapak Kepala bercerita tentang daging dan non daging. Ada restoran yang dia tempat potongnya tapi belum di tempat pemotongan halal, bukan produknya yang tidak halal, tapi tempatnya yang belum memenuhi syarat atau belum mengurus izin daripada produk halal itu tersebut. Ya, saya pikir Bapak bisa mendorong supaya tempat pemotongan hewan itu memenuhi standar daripada BPJPH. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, UMKM ini misalnya dia UMKM singkong, Pak. Ada singkong pedas, ada singkong manis, ada singkong asin. Bagaimana caranya ya saya supaya ya singkong itu daripada satu orang produsen ya, satu orang produsen itu ya kalau memang bisa keluarkan satu-satu, jangan nanti asin beda, manis beda, asam beda, kasihan juga Pak. Ya, itu aja dia harus urus produk halalnya. Jadi saya sekali lagi saya yakin, saya kenal betul Babe Haikal ini orang yang memudahkan segala urusan. Insya Allah ya UMKM kita itu bisa tumbuh dan bisa dimudahkan, Pak. Jadi mungkin tentunya ada kode-kode ya, setiap produk itu kan ada barcode, ada kode. Ya mungkin itu juga bisa lebih disederhanakan. Itu aja Pak Ketua, terima kasih. Saya wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.